Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Sebelumnya kalian belajar tentang apa atau ada kegiatan lain? Belajar meningkatkan rasa percaya diri, Bu. Oh iya. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami hari ini, dan kami boleh bertemu di tempat ini dengan penuh selamat untuk memulai layanan kami. Tuhan kiranya memberkati kami dari awal hingga berakhirnya pembelajaran pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Setelah itu anak-anak yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ega Julianti Panggilan, biasa dipanggil Ibu Ega. Kemudian dilanjutkan di sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Rabidong, saya biasa dipanggil Yuli. Perkenalkan, nama saya Nancy. Perkenalkan, nama saya Ernest Dimarhain, biasa dipanggil Ernest. Saya dari Maluku, biasa Saya Agusnya Saudara, biasa dipanggil Agus. Ya, semuanya sudah tahu nama teman dan nama Ibu. Di sini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Di sini siapa yang tahu apa itu bimbingan kelompok? Saya Bu. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada orang yang memiliki masalah yang sama. Seperti yang kita lakukan pada saat ini terdiri dari 5 sampai 10 orang, Bu. Ya, betul sekali yang dikatakan Yuli bahwa bimbingan kelompok adalah bimbingan yang dilakukan dari 2 sampai 10 orang. Nah, ini anak-anak ada yang tahu 4 asas dalam layanan bimbingan kelompok? Iya, Bu. Nah, Ibu akan memberitahukan kalian 4 asas yang ada dalam layanan bimbingan kelompok. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana setelah kalian melakukan bimbingan kelompok pada saat ini, kalian harus menjaga kerahasiaan apa saja yang telah dilakukan. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana anak-anak harus terbuka dalam menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Nah, yang ketiga, asas kesukarelaan, di mana anak-anak sukarela dalam menjalankan layanan bimbingan kelompok. Atau di sini ada anak-anak yang terpaksa mengikuti bimbingan kelompok? Tidak. Ya. Nah, yang terakhir itu asas empati, di mana anak-anak harus saling menghargai dan memahami diri anak-anak dengan teman-teman anak-anak. Nah, materi layanan kita hari ini yaitu mengatasi rasa bersalah. Di sini siapa yang pernah merasa bersalah atau melakukan kesalahan? Saya, Bu. Ya, yang pertama itu dari Agnes. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan kesalahan? Nah, anak-anak, materi layanan bimbingan kelompok kita pada hari ini yaitu mengatasi rasa bersalah. Nah, sebelum kita lanjut membahas materi, Ibu mau menanyakan kepada kalian apa yang kalian ketahui tentang merasa bersalah, atau apa yang kalian rasakan ketika melakukan kesalahan. Saya, Bu. Ya, dari Yuni. Yang saya rasakan ketika melakukan kesalahan, Bu, perasaan tidak tenang dan selalu memikirkan masalah itu, Bu. Ya, kalau Yuni itu kalau merasa bersalah, di
Nah, kemudian Ernest sebagai teman yang mengetahui kesalahan dari Yuli. Nah, yang ketiga Arlis sebagai guru BK di sekolah. Yang keempat Nopri sebagai teman baik Yuli. Erwin sebagai pembaca naskah. Sudah mengerti? Sudah. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak untuk membaca naskahnya dan dipahami baik-baik. Ibu berikan waktu 5 menit untuk membacanya. Atau ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah paham. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya. Dari drama yang telah kalian pelajari, Ibu mempersilakan kepada kalian untuk mementaskannya di depan kelas. Baik, kita akan mementaskan drama tentang mengatasi rasa bersalah. Pemeran Rina siswa yang melakukan kesalahan. Yang kedua Putri teman Rina yang mengetahui kesalahan Rina. Kemudian guru BK. Kemudian Anissa teman baik Rina. Dan saya sebagai narapor. Di dalam kelas, Rina melakukan kesalahan dengan mencontek satu jam-jam. Putri mengetahui kesalahan Rina dan merasa tidak nyaman karena telah menjadi teman Rina. Pada suatu hari, Rina melakukan kesalahan dengan mencontek satu jam matematika. Putri mengetahui kesalahan Rina dan merasa tidak nyaman. Rina, aku tahu kamu mencontek saat ujian matematika. Aku tidak percaya kamu bisa melakukan hal seperti itu. Bukankah kita sudah belajar bersama-sama? Aku sangat menyesal, Putri. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Aku merasa sangat bersalah. Aku tidak tahu lagi apakah aku bisa mempercayaimu. Bagaimana jika guru mengetahui ini? Aku tidak tahu, Putri. Aku hanya tahu bahwa aku melakukan kesalahan besar. Kamu memang salah, Putri. Aku akan melaporkanmu ke guru BK. Putri pergi ke ruang BK. Rina hanya terdiam dan menunggu dalam kelas. Beberapa saat kemudian, Rina dipanggil untuk ke ruang guru BK. Rina, kamu dipanggil ke ruang guru. Saya? Iya. Rina langsung keluar kelas dan menuju ruang guru BK. Selamat siang, Bu. Ya,
Rina masuk ke ruang guru BK dan Bagaimana kabarnya hari ini, Rina? Kabar baik, Bu. Syukurlah. Rina, apakah benar yang dibilang Putri ke Ibu bahwa kamu mencontek saat ujian matematika? Iya, Bu, betul yang dikatakan Putri. Saya sangat menyesal, Bu. Saya tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Saya merasa sangat bersalah, Bu. Saya akan membantu kamu, Rina. Tapi kamu harus mengakui kesalahanmu dan meminta maaf kepada teman-temanmu. Dan kamu juga harus membuat rencana untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, Bu, saya akan melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahan saya, Bu. Baik, Rina, silakan kembali ke kelas kamu dan minta maaf kepada Putri dan teman-temanmu. Baik, Bu, terima kasih atas sarannya. Kalau begitu, saya pamit ke kelas dulu, Bu. Baik, silakan, Rina. Rina kembali ke kelas dan meminta maaf kepada Putri dan teman-temannya. Putri, saya sangat menyesal dengan apa yang sudah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tolong berikan saya kesempatan untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya menerima permintaan maafmu, Rina. Tapi kamu harus membuktikan bahwa kamu benar-benar menyesal. Aku akan membuktikannya, Putri. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Iya. Anissa datang memberikan dukungan kepada Rina. Aku percaya kamu bisa berubah. Nah, aku akan mendukungmu. Terima kasih, Nis. Kamu selalu percaya sama aku. Rina belajar untuk mengatasi rasa bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Rina juga belajar untuk lebih bertanggung jawab dan jujur dalam segala hal. Ya, pesan moral dari drama kita pada hari ini, mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah langkah pertama untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan kedua kepada orang lain dapat membantu mereka untuk memperbaiki diri. Kemudian, mengatasi rasa bersalah memerlukan keberanian dan tekad untuk berubah. Nah, dari drama yang telah kalian pentaskan, apa yang kalian dapatkan dari drama tersebut? Kita harus mengakui kesalahan tersebut. Ya, kalau Erwin harus mengakui kesalahan. Ada lagi? Kita harus berani meminta maaf setelah melakukan kesalahan, Bu. Ya, berani meminta maaf. Ada lagi? Ya, Bu. Ya, Ernest, Kita tidak boleh mencontek saat melakukan ujian, Bu. ya, betul sekali yang dikatakan Ernest. Nah, sebelum Ibu membagi tugas kepada kalian, Ibu lihat semuanya loyo-loyo. Sebaiknya kita berdiri dulu untuk melakukan ice splitting. Ice splittingnya itu tepuk semangat. Ada yang tahu? Tahu. Ya, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan bang, ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Ya, kita ulangi sekali lagi lebih semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Aha aha, aha aha, aha aha, semangat. Ya, silakan duduk. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Alis mencari tentang apa penyebab dari rasa bersalah. Sudah? Kalau Erwin dengan Ernest mencari apa dampak dari penyebab rasa bersalah jika tidak diselesaikan. Sudah?
dengan Yuli mencari tentang bagaimana cara mengatasi rasa bersalah. Nah, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakannya, bisa mencarinya di Google ataupun dari sumber-sumber yang lain. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya, membacakan hasil jawaban kalian. Silakan dikerjakan. Sudah. Ya, Ibu berikan kesempatan kepada Aris untuk menyampaikan jawabannya. Penyebab dari rasa bersalah yang pertama itu pelanggaran norma atau nilai-nilai. Kemudian kegagalan yang tidak memenuhi harapan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, tindakan yang merugikan orang lain, melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian pada orang lain dapat memicu rasa bersalah. Ya, terima kasih Aris. Berikan tepuk tangan untuk Aris. Ya, sekarang Erwin dengan Ernest. Mungkin tanpa negatif jika masalah tidak diselesaikan, menurut saya itu stres dan kecemasan. Kemudian kita bisa jadi depresi. Kemudian hubungan kita bisa rusak dengan orang lain. Ya, betul sekali. Berikan aplaus. Ya, Ibu persilakan kepada Yuli dengan Nofri untuk menyampaikan jawabannya. Kalau dari saya Bu, cara untuk mengatasi rasa bersalah itu kita harus mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas tindakan yang telah kita lakukan. Kemudian kita meminta maaf kepada orang yang telah disakiti atau orang yang telah kita rugikan Bu. Ya, berikan tepuk tangan untuk Yuli. Nah, betul sekali jawaban dari anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menambahkan jawaban kalian. Yang pertama itu jawaban dari Agnes, yaitu penyebab dari rasa bersalah. Yang pertama itu tindakan yang merugikan orang lain, di mana kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian atau cedera pada orang lain tanpa memicu rasa bersalah. Di mana ketika kalian melukai seseorang, kalian tidak meminta maaf kepada orang tersebut. Nah, yang kedua, kegagalan yang tidak memenuhi harapan, di mana tidak memenuhi harapan diri sendiri atau orang lain dapat menyebabkan rasa bersalah. Ketika anak-anak tidak memenuhi harapan diri anak-anak sendiri, pasti di dalam diri anak-anak itu muncul rasa bersalah. Nah, yang ketiga, pelanggaran norma atau nilai-nilai, di mana juga biasanya kita melakukan kesalahan itu, kita melakukan norma atau nilai-nilai, baik di norma di dalam sekolah ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Nah, yang keempat, tanggung jawab, di mana kalian merasa bertanggung jawab atas sesuatu yang terjadi tanpa memicu rasa bersalah. Di mana dari tanggung jawab kalian itu kalian tidak di mana rasa bersalah, di mana kalian melakukan kesalahan tapi kalian tidak menjawabkan kesalahan yang kalian perbuat. Nah, yang kedua itu pengaruh lingkungan, di mana pengaruh lingkungan seperti keluarga atau masyarakat dapat mempengaruhi rasa bersalah kalian. Nah, yang keenam itu standar yang terlalu tinggi, di mana kalian memiliki standar yang tinggi untuk diri sendiri dapat menyebabkan rasa bersalah jika tidak dapat memenuhi
standar tersebut. Contohnya kalian ingin mendapatkan nilai yang tinggi tapi kalian tidak bisa, dan disitu juga bisa menimbulkan rasa bersalah pada diri kalian sendiri. Nah, yang terakhir itu pengalaman masa lalu, di mana pengalaman masa lalu yang traumatis atau menyakitkan dapat memicu rasa bersalah. Nah, kemudian dampak negatif jika masalah tidak diselesaikan. Yang pertama itu stres dan kecemasan. Nah, ini sering terjadi kepada anak-anak jika anak-anak melakukan kesalahan dan tidak meminta maaf, di mana anak-anak pasti selalu memikirkannya dan selalu cemas. Nah, yang kedua depresi, di mana rasa bersalah yang tidak dapat diatasi dapat menyebabkan depresi, perasaan putus asa, dan kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati. Nah, yang ketiga hubungan yang rusak, di mana ketika kalian merasa bersalah tidak diatasi dapat merusak hubungan kalian dengan orang lain, baik karena perilaku yang tidak diinginkan maupun perasaan negatif yang timbul. Contohnya ketika kalian melakukan kesalahan kepada teman, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekeliling anak-anak, ketika kalian tidak meminta maaf, di situ pasti anak-anak akan merasa bersalah dan menjauh dari orang-orang tersebut. Nah, yang keempat, kehilangan percaya diri. Rasa bersalah yang tidak diatasi dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan diri dan perasaan tidak percaya diri. Nah, yang kelima, kesehatan fisik yang buruk. Nah, ketika anak-anak teruskan memikirkan masalah tersebut, kesehatan fisik anak-anak akan terganggu. Contohnya sakit kepala dan tidak mau makan dan dapat menyebabkan penyakit MA. Nah, dan keenam, kesulitan tidur, di mana rasa bersalah yang tidak dapat diatasi dapat menyebabkan kesulitan tidur. Nah, yang terakhir itu putus asa. Rasa bersalah yang tidak diatasi dapat menyebabkan perasaan putus asa dan kehilangan harapan untuk masa depan kalian. Nah, yang terakhir itu cara mengatasi rasa bersalah. Nah, yang pertama itu mengakui dan menerima kesalahan. Di mana cara mengatasi kesalahan itu, yang pertama itu kalian harus mengakui apa kesalahan kalian dan berani bertanggung jawab atas kesalahan kalian tersebut. Dan yang kedua, meminta maaf. Kalian harus meminta maaf kepada orang-orang yang tempat kalian melakukan kesalahan. Nah, yang keempat, belajar dari kesalahan, di mana kalian harus belajar dari pengalaman-pengalaman kalian dari sebelumnya. Nah, yang keempat, mengambil tindakan positif, di mana kalian harus ketika menghadapi sebuah permasalahan, kalian harus mengambil tindakan yang positif tanpa mengambil tindakan yang negatif yang dapat menambah merusak hubungan dengan orang-orang lain. Nah, yang kelima, berbicara dengan orang lain tersebut, di mana kalian harus berbicara kepada orang yang tempat yang kalian melakukan kesalahan. Nah, dari materi Ibu hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini tentang mengatasi rasa bersalah? Saya, Bu. Ya, silakan. Ya, yang saya dapatkan dari materi kita hari ini adalah rasa bersalah adalah perasaan negatif yang timbul ketika kita melakukan kesalahan. Nah, dalam mengakui kesalahan dan meminta maaf adalah salah satu langkah yang sangat penting untuk dilakukan dalam memperbaiki sebuah kesalahan. Sehingga ketika kita merasa bersalah dan kita langsung berani meminta maaf atau mengakui kesalahan kita, maka kita akan menjadi lebih merasa tenang. Ya, terima kasih Agnes. Berikan tepuk tangan. Apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Saya Bu, Ya, silakan Nofri. Yang saya dapatkan itu mengatasi rasa bersalah adalah dengan meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Dengan meminta maaf, kita dapat memperbaiki hubungan dengan orang lain dan
kesalahan, seperti mengganti kemungkinan atau melakukan perbuatan baik. Ya, terima kasih Nofri. Berikan tepuk tangan untuk Nofri. Ya, apakah masih ada yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini? Artis, ya, silakan. Yang saya dapatkan hari ini itu mengatasi rasa bersalah juga memerlukan kemampuan untuk melepaskan dan melangkah maju. Kita tidak dapat mengubah masa lalu, tetapi kita dapat belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Artis. Berikan tepuk tangan. Nah, di sini Ibu akan menambahkan kesimpulan dari anak-anak, yaitu di mana rasa bersalah adalah perasaan negatif yang timbul ketika seseorang melakukan kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang dianut. Rasa bersalah dapat mempengaruhi kesehatan mental dan hubungan dengan orang lain. Mengatasi rasa bersalah memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, dan membuat sesuatu. Dengan mengatasi rasa bersalah, seseorang dapat meningkatkan kesehatan mental dan emosi, memperbaiki hubungan dengan orang lain, dan menjadi lebih baik. Nah, rasa bersalah juga dapat menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak untuk belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik dalam membuat keputusan di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk mengatasi rasa bersalah dengan cara yang sehat dan baik. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau sesuatu yang ingin disampaikan? Tidak. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak untuk bisa berpartisipasi dalam pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ya, silakan Kevin. So, mengakhiri bimbingan kita pada hari ini, mari kita satu dulu doa kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah menyertai kami dari kegiatan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Semoga apa yang kami belajar hari ini boleh tertanam baik dan kami praktikkan dalam nafsu kehidupan kami. Ini yang menjadi doa kami dalam nama Yesus berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Erwin. Nah, pembelajaran kita sampai pada hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Terima kasih.